Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah hadratil muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh wal habaib, ashabal ma'ahid, ashabatul kisufiyah, ashabal madaris, hadratul as-syuriyah, para pejabat pemerintah, pengurus NU yang hadir, Banom, Ansor, Paganusa, Fatayat Muslimat, Ibnu PPNU, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, Ayul Hudurul Karim. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka kebenaran ada pada beliau satu orang. Perkataannya pasti membawa kebenaran. Perilakunya, sikapnya pasti membawa kebenaran. Keputusannya membawa kebenaran, pasti. Perkataannya qala Rasulullah, namanya sunnah qauliyah. Apa? Perilakunya, tindakannya, sikapnya, gimana caranya wudhu, bagaimana caranya sholat, bagaimana melihara istri 9. Tenang nih. Kadang-kadang istrinya juga tadi saya juga tukaran. Itu suratnya turunnya surat tahrim juga salah ada 2 istri yang kurang harmonis. Turunnya surat tahrim nih kok. Kadang Rasulullah lupa sholat zuhur namun 2 rakaat. Diingatkan apakah zuhur dikosor atau memang panjenengan lupa, langsung berdiri lagi. Nerusakan betul usolli malih, langsung berdiri lagi. Nerusakan rakaat ketiga. Itu artinya apa? Pelajaran bagi kita, tasyri' bagi kita kalau kita lupa sholat seperti itu. Perilakunya bagaimana menerima tamu, bagaimana takziah, bagaimana iyadah, menengok orang sakit, takziah, nyambangi orang yang kematian, bagaimana cara memimpin masyarakat, memimpin perang. Walhasil perilakunya Rasulullah adalah membawa kebenaran. Namanya sunnah fi'liyah. Apa? Yang ketiga, yang ngendikan bukan Rasulullah, yang lakoni bukan Rasulullah, tapi Rasulullah dibenarkan, maka menjadi sunnah. Namanya sunnah taqririyah. Apa? Sahabat Bilal suatu ketika wudhu karena sholat fardunya masih jauh, masih lama, beliau sholat 2 rakaat. Rasulullah malah tanya kok, beliau malah tanya, sholat apa Bilal? Kan jadi malah tanya, sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudhu.
benar Bilal, benar. Dan itu legalitas, legitimasi dari Rasulullah benar menjadi sunnah. Apa? Sunnah apa? Taqririyah. Ingat ya, sunnah apa namanya? Jadi sunnah ada 3, qauliyah, fi'liyah, taqririyah. Contoh lagi, yang ngendikan bukan Rasulullah, orang lain, tapi Rasulullah dibenarkan, tidak dilarang. Sunnah juga tuh. Kalau tadi bila ngelakoni, ini ucapan lagi. Ada sahabat, ya banyak sih, tapi suatu ketika ada sahabat muji-muji Rasulullah, namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Coba, wah nggak jadi wis biasanya Toto, Edi biar namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Rasulullah nembe mawon rampung sholat subuh ngimami, jamaah masih kata, tiba-tiba Ka'ab dugi muji-muji Rasulullah. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuha bibatni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhumu bin nasi dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqa'utanu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti tahlilu. Isinya artinya apa? Sungguh engkau Rasulullah pemimpin yang hebat, pemimpin yang sukses, bagaikan pedang made in India yang tajam, yang berhasil memisahkan antara hak dan batil, antara benar dan salah, antara adil dan zalim. Datang dari suku Mekah, suku Quraisy, kota Mekah, ikutilah para pengikut yang gagah berani, dan semua mengikuti Rasulullah dalam ikhlasnya, tidak pernah mundur dalam peperangan, tidak pernah takut kalau perjuangan agama Islam, tapi juga ahli ibadah berhati ikhlas. Walhasil Rasulullah dipuji. Boten larang, jangan muji-muji saya, bid'ah. Boten, enggak. Yang muji-muji saya, baca maulid itu bid'ah ini. Boten. Malah Rasulullah memberi hadiah. Beliau sedang memakai selimut yang lurik-lurik, spray-spray di pasar 200.000 orang kena ada di Cina dulu. Rasulullah berikan, melepas yang kalungnya, kemulnya, selimut lurik-lurik diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Ini artinya bahwa Rasulullah ridho, senang, menerima, mendengarkan pujian. Paham boten? Jadi memuji-muji Rasulullah itu bid'ah apa sunnah? Sunnah apa? Lupa sudah. Bid'ah apa sunnah? Sunnah apa? Yang keras ya? Sunnah apa? Taqririyah. Ayo keras saya. Baca maulid ngaten niki sunnah taqririyah namanya, bukan bid'ah. Yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, Istanbul, dolan ke museum Topkapi, masih ada burdahnya Rasulullah
yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengarkan pujian. Mas wonten sing boten percaya teng Turki kali kula tiketnya tuku dhewe. Ini fakta bahwa Rasulullah terjadi puji-pujian terhadap Rasulullah ketika zaman Rasulullah dan zaman sahabat, boten bid'ah. Lah selimut lurik-lurik itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya bathaniyah. Muttaqiina ala furushim batainuha. Selimut polos min istabraq. Kalau selimut lurik-lurik apa? Bahasa Arabnya apa? Burdah. Sejak itu kalau ada qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah dinamakan qasidatul burdah. Setiap ada qasidah syair memuji Rasulullah namanya qasidatul. Banyak, ada 4 jilid Madah Nabawiyah dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Sing paling terkenal di Indonesia bu apal bu orang jenengan Burdah karangan Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Siapa? Al-Busiri. Suatu ketika beliau sakit setruk oleh setangi. Suatu malam mimpi jumpa dengan Rasulullah SAW. Panjenengan sering mimpi jumpa Rasulullah? Jawab. Panjenengan sering? Betul jawab ya. Panjenengan sering mimpi jumpa Rasulullah? Boten. Ya jumpa posong. Gendruwo. Lah beliau matur, ya Rasulullah, saya sakit setruk sudah 1 bulan, gak bisa bangun, gak bisa jalan. Izinkan, nyun izin, saya akan ngarang damel qasidah yang isinya memuji-muji panjenengan. Ya silahkan, silahkan. 1 minggu ngimpi jumpa lagi. Ya Rasulullah, sudah selesai karangan saya. Coba dengar, saya ingin mendengar. Dibaca. Selesai membaca burdah, pujian Rasulullah, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum, wa masaja sadahu, diusap-usap badannya Syekh Busiri, fata'affa fauran, seketika sembuh dari penyakitnya. Percaya mboten? Percaya mboten? Nek panjenengan percaya, kula dhewean percaya, kula dhewean wis yuk. Jenengan silakan mboten percaya, kula percaya dhewean wis napa. Pundi burdah pundi apal mboten? Apal mboten? Amin tadzakkuri jiranim bidhi salami mazat tadam anjara min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa aumadhal barqu fi dhalma'i min idami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta astafiq yahimi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala qalali wala arita lidzikr bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i was saqami, dan seterusnya. Amin tadzakkuri jiran bidhi salami, kenapa engkau menangis terus-terusan tiada hentinya sampai-sampai air matamu bercampur darah? Sampai air matamu bercampur darah. Apakah engkau sedang rindu, kangen, mabuk cinta pada perempuan yang ada di dusun Dhi Salam? Kamu nangis dulu, apalagi kangen karo wong wedok ta yang ada di dusun Dhi Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah?
Atau karena engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idom. Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Kenapa menangis terus? Pasti kamu lagi mabok cinta. Masih lagi mabok? Pasti kamu ngaku saja. Pasti kamu lagi mabok cinta tuh, bekas air matanya tuh sampai dipipu kayak aliran. Jawabnya, na'am sara taifu man ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansufta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi mabok cinta, lagi gendeng, lagi rindu kangen pada seorang, sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kurindukan, yang sedang kukangeni, pasti ente memaklumi. Siapa sih yang lagi kamu kangeni? Siapa? Perempuan mana? Yang kukangeni, yang kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawlila minhu wala na'ami huwal habibul ladhi hawlim minal ahwalib da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqal nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kutangisi, yang sedang kukangeni adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah kekasih yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya ketika kita sedang menghadapi problem, kesulitan, musibah, halangan yang besar. Dialah yang bisa menolong saya. Kata yang punya syair ini, Abu Siri, percaya mboten panjenengan Kanjeng Nabi wis wafat masih iso nulungi? Saged mboten? Percaya mboten? Pun wafat pun saged nulungi kita, memberi syafaat kepada kita. Percaya mboten? Aduh, kau percaya? Nah, orang percaya aku aja nih sing percaya. Qur'ane wonten, Qur'ane wonten bahwa Kanjeng Nabi saged nulungi kita. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya kula ziarah mriko ing Madinah, istighfar di depan Rasulullah, ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul. Rasul juga ikut memohonkan ampunan kangge kula. Lawajadullah tawwabar rahima, lamnya lam taukid, pasti Allah mengampuni dosanya kita. Panjenengan umroh ziarah Rasulullah, istighfar tengah sandingan Rasulullah. Syaratnya Rasulullah ACC, ngerti ACC, ngerti arti Rasulullah wastaghfirullahumur rasul, setuju, dukung, malah mohonkan ampun untuk saya, untuk kita. Pasti Allah mengampuni dosanya kita. Berarti Rasulullah itu walaupun sudah wafat masih memberi syafaat kepada zairin yang ziarah istighfar di sandingan Rasulullah. Percaya mboten? Sing ora percaya ngomongin, sing ora percaya. Ayat itu ketika Rasul masih hidup. Wong sing akeh dosane teko Rasulullah istighfar, Rasulullah ikut mendoakan, itu diampuni masih hidup.
Kamu udah mati, gak bisa. Yang gak percaya, ayat innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Gusti Allah dan para malaikat maca sholawat kanggo Kanjeng Nabi. Wahai orang beriman, bacalah sholawat dan salam untuk Rasulullah. Itu ayat perintah ketika Rasul masih hidup apa sampai sekarang? Jawab. Perintah maca sholawat karo Kanjeng Nabi ketika beliau masih hidup apa sampai sekarang? Sampai sekarang, bahkan ila yaumil qiyamah. Berarti podo. Ayat yang mengatakan Rasulullah bisa menolong kita sama. Bukan hanya ketika beliau masih hidup, sampai ila yaumil qiyamah. Paham boten? Itulah bahwa tawassul dengan Rasulullah bukan bid'ah tapi sunnah. Ada lagi, ada satu suku kecamatan, satu kecamatan gampangannya namanya kecamatan Mudor. Kecamatan apa? Seluruh kecamatan itu camatnya atau kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Seluruh suku itu mencaci maki Rasulullah. Muhammad Majnun, Muhammad Syair, Muhammad Sahir, tukang sihir. Rasul lajeng melaknati, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudor paceklik seperti engkau telah menimpakan paceklik kepada umatnya Nabi Yusuf. Krisis air, krisis pangan, 7 tahun zaman Nabi Yusuf. Zaman Nabi Yusuf krisis pangan 7 tahun. Betul. Suku Mudor 7 tahun gak ono banyu, gak ono jagung, gak ono beras, gak ono gandum. Akhirnya terpaksa datang ke Madinah. Rombongan dipimpin oleh kepala suku yang namanya Labid bin Robi'ah. Siapa? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana ente ini? Dari Mudor. Rasulullah kaget. Biasa caci maki kok datang ke sini mau ngebom apa? Mau bom bunuh diri apa? Ada apa antum datang ke sini? Ada apa? Jawabnya, Labid jawab, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hithatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra tudmi lithatuha وقد ذهلت الصبي عن الطفل وألقى بكفيه الشجاع استكانات من الجوع سمتا ما يمر وما يحلي ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الفصل فأنت لدنيانا وأنت لديننا تؤمل للدنيا والآخر فصل lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa antum datang ke sini? Kata Rasulullah. Jawabnya, atainaka ya khairul bariyah litarhamana. Kami datang kemari wahai orang paling mulia di muka bumi agar engkau merahmati kami. Ayo, orang ini minta rahmat sama siapa? Sama Rasulullah. Betul dilarang tuh, gak dilarang tuh. Rasulullah menghentikan, jangan minta rahmat sama saya, minta rahmat sama Allah. Kalau sama saya musyrik. Boten itu. Paham betul? Maksudnya kalau paham betul. Ya orang ini tidak dilarang minta rahmat pada Rasulullah. Irhamna ya Rasulullah, litarhamana. Kami datang kepadamu Muhammad agar mengadu tentang 7 tahun gak ada gandum.
Gadis-gadis pecah bibirnya, nggak ada minum. Ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya ditinggal, nggak keluar air susunya. Pemuda yang gagah berani sekarang lemah lunglai karena kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nas 'indana siwal hamdal. Tidak ada makanan kecuali rumput. Fa antal dunyana wa antal dina. Engkaulah harapan kami yang bisa menolong urusan dunia pun urusan agama. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun. Engkau yang dapat menolong kita semuanya. Rasulullah majak lajeng dungo, Allahumma asqihim ghaitsan mughitha wa anzil alaihim minas samaa'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya 'adzabin wa la halakin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa rahmat dan barokah, jangan hujan bawa malapetaka, banjir, longsor. Rombongan masih di Madinah, di salju Mudhar sudah hujan. Percaya mboten? Percaya mboten? Ada yang tanya pada saya, ente kalau cerita gitu dari mana sih? Saya jawab dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh nggak ada tuh. Saya tanya, kitab tarikh ente baca apa? Khulasatun Nuril Yakin, yang 65 halaman itu. Ya nggak ada pinter. Lu baca ngomong goblok, lu susah. Ya nggak ada pinter. Kalau mau tahu cerita seperti ini, baca kitab Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umam wal Muluk karangan Ja'far Ibn Jarir At-Tabari, 10 jilid. Tarikh Hadrat Islamiyah karang Profesor Dr. Ahmad Syalabi, 9 jilid. Fajrul Islam, Duhal Islam, Dzurul Islam, Yaumul Islam karang Profesor Ahmad Amin, 8 jilid. Ente baca terjemahan Khulasatun Nuril. Sombongnya Masya Allah, SAG. Kecuali SAG sing keluar pondok beda. Mondok kalau kuliah SAG lah itu baru. Ya Allah. Jadi ini bukti bahwa fakta, ini fakta, bukan dalil. Namanya apa? Burhan. Apa namanya? Fakta. Ini fakta bahwa tawassul dengan Rasulullah itu sunnah takririyah. Apa? Bukan bid'ah. Pinter. Kalau tak ngomong goblok, kok kayak Gus Miftah. Ya Allah. Jadi monggo, rajin lah tawasul datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing percaya, nah orang apa-apa, percaya silahkan, gak apa-apa. Ketika Rasulullah lahir, omai Siti Aminah padam, belum ada listrik. Orang menyaksikan semuanya. Abu Lahab dari kejauhan melihat, ada apa rumahnya Aminah padang. Abu Lahab nyuruh budaknya namanya Suwaibah. Siapa? Coba lihat, coba delokan rumahnya Aminah apa sih? Oh, padang. Suwaibah pergi, nggak lama kembali, majikan Siti Aminah melahirkan anak laki-laki. Dari mukanya bayi itulah datangnya sinar. Dari bayi itulah padang Umayyah Siti Aminah. Abu Lahab senang gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Masih ponaan itu. Abu Lahab itu dulure Syekh Abdullah sejen ibu bin Abdul Muttalib, tapi sejen ibu. Senang lahir Nabi Muhammad lanang, anak Aminah lanang, diarani Muhammad, senang. Suwaibah, sejak sekarang kamu bebas, bukan budak, merdeka sama seperti saya. Itu nanti di akhirat Abu Lahab mlebu neraka karena kafir. Tapi setiap hari Senin dintas dari neraka. Selasa masuk malih. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin dikeluarkan. Selasa masukkan lagi. Selama-lamanya itu
Senin dia keluarkan, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad masuk lagi. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmad fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab kafir, sudah dinas datang surat tabbat yada Abu Lahab, pasti masuk. Saya selanaron mlebu neraka Abu Lahab, pasti itu. Tapi kalau hari Senin yukhaffaf anhu azab, dintas di neraka. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira kelahiran Nabi Muhammad. Famadzarnu bil abdil ladzi kana umruhu lahmada masruran wa mata wahida. Maka seperti apa pahalanya orang yang setiap malam Jumat baca maulid akikah, baca maulid omai dadi anyar, baca maulid anaknya lulus sekolah, baca maulid jadi DPR menang, baca maulid anak yang sing lamar, baca maulid dagangnya laris atau panennya dadi, baca maulid. Maka seperti apa pahalanya orang yang rajin baca maulid. Famadzan bil abdil ladzi kana umruhu, selama umurnya sepanjang umurnya rajin baca maulid, pasti bin ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Percaya mboten? Maka kiai katib syuriah apa lerok syuriah, jajal syuriah harus hafal Barzanji. Siap? Syuriahnya ada nggak ini? Syuriah bener-bener ini. Syuriah harus hafal Barzanji, Deba, Burdah, Tahlil, Talqin, Manaqib Syabdul Qadir Jalani, khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah gerhana, kudu hafal syuriah niku. Paham betul? Nek ono syuriah mau coba Barzanji ora hafal, ojo diamplopin. Nek ono syuriah khutbah masih moco, ojo tinggo maneh. Apa bedane syuriah karo SAG? Kalau SAG khutbah moco pantes. Nah kalau syuriah keluaran Lirboyo, keluaran Putri Sarang, keluaran Tegarejo, kok khutbah moco? Apa bedane karo SAG? Kenapa saya ngomong gini? Kok ekstrim namanya? Karena Maulid Nabi, Deba, Burdah, Barzanji milik kita, kepunyaan kita. Paham betul? Kepunyaan siapa? Kita. Kalau bukan kita yang menghafal, ayo Wahabi suruh ngapal, HTI yang suruh ngapal, gak mungkin. Muhammadiyah suruh ngapal, gak mungkin. Yang menghafal orang-orang Nahdlatul Ulama. Lah kalau nggak kita, bukannya kita yang hafal, siapa yang mau ngapal? Talqin, Manaqib Syabdul Qadir Jalani, kudu hafal kiai ini bu. Apalagi khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah gerhana, kudu hafal. Ojo moco, ini moco apa bedanya kalau SAG? Paham betul? Mimbar masjid ojo diparingi buku khutbah, surah hafal-hafalan. Paham betul? Nah, orang yang mengikuti sunnah Rasul, jangan lupa, sunnah ada berapa? Sunnah ada berapa? 3. Qauliyah, fi'liyah, takriyah. Orang yang mengikuti sunnah Rasul yang 3 ini namanya ahlus sunnah. Apa namanya? Yang di Indonesia NU, di Indonesia. Di luar negeri nggak ada NU ya, pokoknya yang mengikuti sunnah Rasul yang 3 tadi namanya ahlus sunnah. Pun paham pun paham. Nah, ada lagi, Rasulullah wafat meninggalkan
murid-muridnya, sahabatnya. Rasulullah meninggalkan murid-muridnya, di samping sunnahnya juga meninggalkan murid-muridnya. Muridnya kadang segede, sahabat kadang sedikit. Tak jawab, sahabatnya kadang sedikit. Kata namanya jamaah, wong akeh. Lah, sahabat niku membawa kebenaran, perkataannya benar, perilakunya benar, keputusan juga benar. Kalimatul haq, mauqiful haq, takrir haq, benar sahabatku. Contoh, waktu Rasulullah masih hidup, jamaah sholat raweh ping 8 rakaat, 8 rakaat. Karena Rasulullah takut kalau traweh diwajibkan. Nah, traweh tiba-tiba diwajibkan, bosowis wajibnya pira, misalkan 50 rakaat, malah akan kuat tuh. Saumpama kudu-kudune jadi wajib cukup 8. Saking melasih tengkulon niku, kita niku. Tapi Rasulullah masuk ke kamar, pulang ke kamar, nambahi piyambak. Dewean nambahi sholat tarawih, mbuping pirombu. Orang dihitung. Nah, sahabat sing ditinggal di masjid, saya sebut rakaat Rasulullah kondur, yang ditinggal ini macam-macam. Ada yang pulang. Ada yang nambahin 100 rakaat, ada yang nambahin 100, ada yang sampai 1000. Ada yang sholat tarawih sampai 1000. Dewean, piyambakan. Nah, ketika Khalifah Umar ibn al-Khattab memutuskan bahwa, supaya tidak semaksiur, supaya tidak macam-macam dulu, memutuskan bahwa sholat tarawih berjamaah 20 rakaat. Siapa memutuskan itu? Siapa? Sayyidina Umar. Lah, keputusan Sayyidina Umar ini benar apa salah? Benar apa salah? Keputusan jamaatus sahabat. Sayyidina Umar pun disetujui oleh sahabat yang lain, setuju dengan keputusan Sayyidina Umar. Maka kalau kita mengikuti sholat tarawih 20, berarti kita ikut Sayyidina Umar. Ikut Sayyidina Umar, jamaah sahabat, namanya kita wal jamaah. Paham boten? Jadi kita ngikut sunnah Rasul yang macam 3 tadi, namanya ahli sunnah. Ikut sahabat namanya wal. Jadi kita namanya ahli sunnah wal. Paham dereng? Paham boten? Kalau paham harus bisa menjelaskan pada orang lain. Kalau jangan jawab paham, harus mampu menjelaskan omong seperti saya ini kepada orang lain. Saged? Jawab saged? Namanya paham kalau bisa. Betul Bu, paham betul Bu? Kalau paham harus bisa menjelaskan kepada orang. Kamarin kesannya telah ikut Rasulullah namanya sunnahnya, ikut murid-muridnya sahabat yang namanya ikut jamaahnya. Dua-duanya kita namanya ahlus sunnah wal. Contoh malih. Waktu Rasulullah masih hidup, Quran tidak ditulis. Karena kanjeng Nabi gak merintah tulis kalau enggak. Tapi sahabat semua hafal. Sahabat semuanya hafal. Nek apal butuh tulisan betul. Kula apal kulhu, kalau apal kulhu, falak, nas apal kula. Betul butuh tulisan betul. Gak butuh tulisan. Jadi apal betul kulhu, falak, nas apal betul. Butuh tulisan betul. Gak butuh tulisan. Orang usah tulisan, apal. Nah sahabat semuanya apal, betul butuh tulisan. Bos umat Islam semakin bertambah, tidak semua hafal. Maka Sayyidina Abu Bakar memutuskan bikin tim 10 orang. Ketuanya sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu As, Muawiyah, orang 10. Tulis Quran. Kata Sayyidina Abu Bakar, tulis. Dah dibagikan, Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, Kairo, dibagi Quran itu supaya orang bisa baca, karena gak semua hafal.
Oh, ketika zaman Sayyidina Umar lebih diresmikan lagi, tulis Quran bagi-bagi lebih banyak lagi. Ternyata bacaan Quran bertentangan. Baghdad beda dengan Damaskus, Basra beda dengan Kufah, beda dengan Kairo. Maka Sayyidina Utsman ketika jadi khalifah menarik semua mushaf dari kota-kota, tarik ke Madinah, tarik, ditulis ulang, selainnya bakar. Saya bisa jadi siji tulisan, bakar yang lain. Nah, ini namanya mushaf Utsmani. Apa? Sampai saiki, sampai sekarang yang kita baca itu namanya mushaf Utsmani. Kamu ada tulisan kan ya? Ada ya tulisan di Quran itu, mushaf Ar-Rasul Utsmani. Benar kan? Artinya bukan mushafnya Pak Utsman dagang bakso, bukan. Sayyidina Utsman. Lah, yang dikerjakan, yang dilakoni, yang diputuskan oleh Sayyidina Utsman benar apa salah? Nulis Quran tuh, nulis Quran benar apa salah? Soal Rasulullah betul perintah nulis Quran betul. Nah, Sayyidina Utsman yang nulis itu pertama kali resmi, itu resmi negara, itu pemerintah. Benar apa salah? Benar. Oh, mushaf yang ditulis oleh Sayyidina Utsman, panitia di zaman Sayyidina Utsman maksud saya, kita gak bisa baca, titik mawon betul wonten, ba ta sa nun ya ga ono titike. Bisa maca sampean? Bisa maca? Jim ha kho podo, dal dal sami, ro zai podo. Bisa maca? Bisa? Kalau betul saged kok. Saya punya fotokopinya. Kalau gak ada fotokopi di rumah, ben saat maca kula tabaruk gak ada lah fotokopi. Saya dapat dari Turki. Ketika umat Islam kesulitan baca Quran, sebutan apal, maka ada orang yang berjasa besar, wad'un nuqat 'alal huruf, bikin titik. Batik siji ngisor, tatik loro dhuwur, tatik telu dhuwur, jim ning tengah siji, hak non titik, kok titik dhuwur. Namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Sapa? Yang keras siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Tahun 59. Beliau wafat tahun 62 wafatnya. Wis ono titike. Orang baca gampang nih, ada titiknya udah. Tapi masih kata sing mboten saged. Soal titiknya padahal. Maka ada imam namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Tahun 170 Hijriah. Bikin harokat syakal, fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, tahun 170. Wah, mulai gampang maca Quran, orang titiknya, orang harokatnya. Tapi orang Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purwokerto, Kebumen, ngantos saniki maca Qurannya masih innallaha wasi'un ngalim. Kalau panggil saya Kiai Sangit Ngakil, insyaallah. Ahli Sunawal Jamaah. Kiai juga itu, kiainya loh, bukan orang awamnya. Kiainya tuh alhamdulillah ngalamin, kiainya itu. Kiai Sangit, kiainya itu. Bukan orang awam, bukan. Itu artinya ngetok ke huruf salah, gimana? Maka ada ulama membikin ilmu namanya tajwid tilawatil Quran. Apa? Ilmu tajwid. Baru ada terminologi idhar, idgham, ada bihunna, ada bighairi hunna, ikhfa, iqlab, qalqalah,
mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i, huruf halak, huruf mad. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah. Siapa namanya? Siapa namanya? Abu Ubaid siapa? Qasim bin Salam. Sekarang sudah enak, sudah baca Quran sudah enak. Ono titike, ono harokate, ono tajwide. Tinggal rajin-rajin baca Quran. Seenak pun enak pun. Dulu susah dulu. Coba. Jadi tajwid itu baru ada 200 tahun lebih Rasulullah wafat. Lebih dari 200 tahun baru ada ilmu tajwid. Itu jasanya ulama. Ya bid'ah. Bid'ah itu bid'ah Rasulullah nggak merentah. Waktu Rasulullah betul ngajari tajwid, Rasulullah betul ngajari tajwid. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat semuanya nggak ngajari tajwid nggak. Paham betul? Bid'ah itu. Tapi ente tidak ikut bid'ah yang itu, dapat laknat dari Allah. Baca Quran salah. Kalau mau baca Quran benar, ikut tajwid. Bid'ah itu. Paham betul? Ono maneh? Ono wong maca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah orang melindungi, tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulnya, Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Paham betul? Allah dan Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Baca syaratnya wa rasulah. Kalau wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Lahirlah ilmu nahwu, mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, huruful jar dan seterusnya, hal, tamyiz dan seterusnya. Baru ada ilmu nahwu tahun 180 sing ngarang ilmu nahwu Imam Amr bin Qumbur yang terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Sinten? Paham boten? Ya Allah. Ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi. Quran itu unik. Nih saumama ini Quran saumama. Quran ini kalau dilihat mushafnya hadis barang anyar, gimana? Dicetak di Madinah tahun 2000 misalkan. Kertasnya barang anyar, tinta barang anyar, sing kerja manusia makhluk anyar, gimana? Maka Quran mushafnya ini barang anyar, muhdatsah. Tapi Quran sebagai sifat dzatil qadimah, sifatnya zat yang maha qadim, Quran qadim, kalamullah qadim. Paham boten? Jadi Quran itu ya hadis ya qadim. Quran itu hadis dan ngendelo iki deh Quran ini hadis ini anyar. Dicetak tahun 2000, dicetak di Madinah, dicetak manusia, makhluk, kertasnya baru, tintanya barang baru. Kok hadis? Tapi hakikat Quran sebagai sifatul kalam qadimah. Paham? Mujizat Quran langgeng bersama kita, tetap bersama kita sampai yaumul qiyamah. Nabi Nuh hebat, dungon jaluk udan, topan banjir, mati kabeh kecuali bersama Nabi Nuh 80 orang. Hebat kan ya? Hebat ya? Tapi gak ono wis, tinggal ceritanya tok. Nabi Ibrahim hebat, dibakar boten mempan,
Raja Nimrud, bahkan Nabi Ibrahim boten mempan, hebat boten. Tapi sarauna wis tinggal ceritane tok. Nabi Musa tongkatnya hebat. Dipukulkan pada Laut Merah jadi jalan tol. Ya, Tuhan Nabi Musa dipukul pada Laut Merah jadi jalan tol. Nabi Musa dengan 700.000 Bani Israel lewat jalan tol sampai kepada Gurun Sinai, Tur Sina. Fir'aun ikut di belakang, jadi air maneh, jadi laut lagi, tenggelam di situ. Hebat badan. Terus gak ono tongkatnya, ceritanya tak wonten. Nabi Isa hebat. Isa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang lumpuh, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Hebat. Tapi mujizatnya Kanjeng Nabi Muhammad di samping mujizat fisik, yang mujizat korma bisa melaku, bisa membelah bulan. Yang paling hebat mujizat adalah Al-Quran. Kenapa? Karena sampai sekarang masih kita baca ila yaumil niku mujizat khalidah, mujizat yang paling langgeng ila yaumil qiyamah. Qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiha syabimi. Quran dibaca hasilnya ketenangan dalam hidup. Percaya mboten? Percaya mboten? Jenengan susah, sedih, bangkrut dagangnya, gagal panennya, kalah pilihan DPR, ayo baca Quran, tenang, adem. Quran dibaca menjadikan kita semua tenang, satu rumah tenang. Percaya betul? Kalau kamu baca Quran karena takut neraka, panjenengan takut neraka betul? Takut neraka betul panjenengan? Baca Quran itu artinya panjenengan sedang memadamkan api neraka. Kalau kita takut neraka, kita baca Quran, itu artinya kita sedang memadamkan api neraka. Intat wakhifatan mahallan atfatana radha min warjas syabi. Itulah mujizat Quran. Diwoco nang bocah cilik gampang, dihafalkan, dihafalkan oleh anak kecil gampang. Percaya betul. Ayo jangan hafalkan satu halaman, insya Allah 10 menit hafal. 15 menit lah hafal satu halaman. Coba panjenengan ngapalakan satu lembar bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Korea, 2 tahun betul bakal hafal sampean. Gak ngerti artinya. Ono selembar cerita dongeng apa, mau kisah apa bahasa Cina, jangan ngapalakan salembar 2 tahun orang hafal bakal. Mau gak ngerti artinya. Nah, tapi panjenengan hafal Quran, orang ngerti artinya gampang. Lebih gampang cuma ngapal Alfiyah, lebih gampang ngapalakan Juman, Zubad, Amriti, gampang ngapal Quran daripada ngapal yang lainnya. Alfiyah angel ngapalakannya, suwi apal Alfiyah niku. Tapi ngapalakan Quran setengah jam dan dapat 2 halaman. 3 tahun apal semuanya, 30 juz. Padahal belum tentu ngerti artinya. Wes, ono maneh sing lucu lagi. Kornya suaranya enak, lagunya enak, nangis ngeroakan. Orang ngerti artinya kok nangis lu. Orang Arab jahiliyah mendengarkan Kanjeng Nabi maca Quran, semua ajib, semua terheran-heran. Nabi Muhammad buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak tahu sekolah, nggak pernah ngaji. Kok tiba-tiba bisa cerita Nabi Adam, Ibu Hawa di sorga, wes lagi enak sorga makan buah larangan, diusir. Kondi Muhammad ceritanya kondi. Baca buku nggak bisa baca, ngaji nggak pernah ngaji.
Sekolah, gak pernah sekolah. Melancong luar negeri gitu. Setahun tapi pengalaman. Boten nate. Tapi cerita Abi Adam, Hawa. Cerita Nabi Ibrahim dibakar. Cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Musa, dan seterusnya lah ya di Quran. Orang heran semua. Kondi Muhammad cerita ini. Semua heran. Dengan bahasa yang sangat indah. Tapi walaupun semua heran, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang beriman, contohnya Umar ibn Khattab. Saya tidak nyebut Sayyidina, belum Islam nih. Umar ibn Khattab. Setengah bulan di luar Mekah. Pergi di luar Mekah setengah bulan. Saya serong minggu, kondur ke Mekah. Mendengar berita bahwa adiknya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Amr bin Nufail masuk Islam. Marah Sayyidina Umar. Apa-apa nih adik saya Fatimah ini. Datang rumah, tak pukuli, tak antem, tempelengin. Sampai di pintunya adiknya, mendengar adiknya Fatimah sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taha, wahai Muhammad, ma anzalakal qur'an tashqa. Quran saya turunkan bukan untuk membuat kamu cilaka, tapi Quran adalah tadhkiratan liman yakhsha, peringatan bagi siapa yang mau menerima peringatan. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Dialah namanya Ar-Rahman. Itu Umar mendengarkan bacaan adiknya dari luar pintu, ngelumpruk. Jangan mau nempeleng, lemes. Akhirnya masuk ke rumah adiknya, merebut kertas yang sudah dibaca oleh adiknya. Beliau ikut baca sambil gemetar, sambil berkeringat dingin. Selesai baca, Aina Muhammad al-an. Di mana Muhammad sekarang? Di sana, di Jihad, di rumahnya sahabat Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ke sana, ketok pintu. Kanjeng Nabi di dalam rumah dengan para sahabatnya. Para sahabatnya ketakutan. Umar bahaya, datang Umar bareng. Karena Umar terkenal preman. Pernah mateni anaknya, mendem anaknya wedok waktu zaman jahiliyah. Pernah lagi macam-macam kelakuannya lah, peminum, mabok. Ketok pintu, Kanjeng Nabi membuka. Kita buka, Sayyidina Umar langsung merangkul Rasulullah dan asyharu bi islami, membaca kalimat syahadat. Kanjeng Nabi dawuh, ini doaku, Allahumma qawwil Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham. Mudah-mudahan masuk Islam, salah satunya saja Islam akan kuat. Kalau tidak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham, Abu Jahal. Abu Jahal. Ternyata hidayah turunnya pada Sayyidina Umar. Begitu Sayyidina Umar masuk Islam, apa kata beliau? Ya Rasulullah, wahai para sahabat, mulai besok sholat di masjid, jangan sini, sholat masjid haram. Mulai besok belajar baca Quran di masjid haram. Jangan takut ada saya. Barang siapa orang yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, lawan saya. Berjuang harus ada kayak gitu, harus. Ayo, jangan takut ada saya. Jangan takut ada saya. Menjenengan. Orang jawab, menjenengan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada yang gitu. Ayo, teruskan berjuang NU. Jangan takut, ada saya. Ada nggak gitu? Ada nggak? Nah, itu harus ada. Negara juga ada TNI. Jangan khawatir, negara ada TNI. Mempertahankan keutuhan dan keselamatan negara dari serangan dari luar, dari musuh. Harus ada kekuatan seperti itu. Nah, setelah Sayyidina Umar masuk Islam,
Kanjeng Nabi lan para sahabate salat terang-terangan teng masjid, mendengarkan Al-Quran juga di masjid. Ada lagi Raja Siliwangi, Raja Pajajaran Siliwangi Jawa Barat, namanya Pamanah Rasa, mendengar ada agama baru di Kerawang, Rengas Dengklok, Kerawang Utara. Beliau kan di selatan, di daerah Kawali, pusat kerajaan tuh. Apa ini agama, apa yang saya bunuh ini, mau saya bunuh. Yang disebarkan oleh Syekh Quro. Syekh Quro itu namanya Hasanuddin dari Cina, dari Okian, Cina. Datang ke sana. Sambil di sana Bu, ada santrinya Syekh Quro sedang baca Quran, perempuan santrinya, dilihat kutilang kuning tinggi langsing. Ngali. Neswali kata ireng gembrot bunder kata niku akeh tengen kulo kata niku. Kuning tinggi langsing, namanya Subang Larang. Langsung Raja Siliwangi yang tadi mau membunuh Syekh Quro klepek-klepek. Saya kawin nih untuk saya saja. Ya silahkan, kamu masuk Islam. Udah saya masuk Islam. Masuk Islam. Ringkas cerita, terjadi pernikahan antara Prabu Siliwangi dengan Subang Larang. Punya Prabu Siliwangi Islamnya orang tenanan, buntenanan, tetap dia Buddha. Tapi nanti punya anak tiga-tiganya hebat. Satu nama Syekh Rahmatullah atau Prabu Kian Santang, wafat di Garut kuburannya, yang menyebarkan Islam di daerah Sunda, Parahyangan. Yang kedua Syekh Samadullah atau Ki Kuwu Cirebon, Bupati Cirebon lah, sakti orangnya, orang sakti. Jadi orang Cirebon sakti rata-rata, bisa kelihatan besar, jadi gede itu, bisa ngilang halimun, bisa paham bahasanya binatang, itu ilmunya Ki Kuwu Cirebon. Antara doanya gini, antara doa campnya gini. Ya panjang badai dimarahi oleh Kapolsek dan Ramil, baca gajah warak macan galak, anak-anak dalam beku terkaudi tegal gemeter sekali muka sengit pariku terkaulas kasih sekali muka krung omongku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gejok bumi itu Kapolsek mau marah jadi tersenyum malah. Percaya betul. Tapi syaratnya ono bismillah karo ono la ilaha illallah. Yang ketiga putranya namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Dinikah oleh Habib dari India, namanya Said Abdullah Khan. Punya putra Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi Sunan Gunung Jati itu dari ibunya cucu Prabu Siliwangi, Pamanah Rasa. Kalau dari ayahnya min Ahlul Bait, dari Habaib. Ya Allah, paham betul? Jadi barokahnya Quran, mujizat Quran bisa gampang mengislamkan orang. Syaratnya kutilang. Dan si delok maca Quran wong elek orang tertarik. Suaranya enak, lagunya enak. Didelok bocah kutilang kuning tinggi langsung gebrak nih tadi Siliwangi. Coba sama si maca Quran ireng, pendek, lemu, gembrot, orang tertarik. Jadi cantik itu penting, karena cantik itu penting. Itu namanya mukjizah Al-Quran. Kandu Al-Quran nopo yang paling penting? Cuma penting nopo? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Pertama, kita harus belajar baca Quran, yatlu 'alim ayati. Yang kedua, wa yuzakkihim. Kalau kita sudah beriman dengan Al-Quran, maka jiwa kita akan menjadi jiwa yang muzakkah, yang baik.
bersih dari amrod qalbiyah. Ini panjenengan betul-betul beriman datang Al-Quran, iman betul, beriman betul, beriman betul, maka di nafsu kita bisa terkendali, bisa terarah. Bon, ringkas cerita, manusia punya hawa nafsu dua, ghadabiyah dan syahwatiyah. Ghadabiyah, saya harus jadi bupati, saya harus jadi komandan, direktur, pemimpin, ketua, kepala, imam masjid, makmum. Datang dari mana namanya? Nafsu ghadabiyah. Tapi kalau kita atur, kita kendalikan, diarahkan ke jalan yang benar, saya harus jadi bupati. Kalau saya jadi bupati, jalan aspal, irigasi, pengairan beres, orang miskin bantu, sekolah gratis, pekerjaan banyak, pekerjaan. Nah, kalau niatnya seperti itu dan tujuannya, ghoyahnya ibtigha mardhatillah, mencari ridha Allah, maka nafsu ghadabiyah tadi, saya jadi DPR, saya jadi bupati, ganti arahnya, jadinya ganti himmah. Apa? Saya jadi bupati. Kalau bupati akan saya bangun menjadi kabupaten yang makmur, sejahtera, tidak boleh ada orang miskin, nggak boleh ada orang melarat, semua cukup pangan, cukup sandang, cukup rumah. Kalau saya jadi bupati, saya betul niat tadi, saya betul namanya himmah, datangnya dari nafsu ghadabiyah tapi menjadi himmah. Orang yang paling himmahnya besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang himmahnya besar, Islam harus menang. Coba, saya berhasil dakwah Islam ini, berhasil betul, berhasil betul, bukan pakai uang, bukan pakai senjata, himmah. Dikandani oleh pamannya, dinasihati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad leren disik ya dakwah, kamu tuh akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Aku khawatir kamu tuh akan dibunuh Muhammad oleh Abu Jahal CS. Wah, panjenengan leren disik ya, mulang nang madrasah, perjuangan NU leren disik, mau dipateni panjenengan itu. Piye kira-kira? Langsung mandek ya, langsung leren ya. Kalau Nabi jangan ngoten-ngoten. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamar fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta al-kaduna. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Ngoten-ngoten panjenengan. Ngoten-ngoten panjenengan diam aja. Ngoten panjenengan. Namanya himmah. Ayo, generasi muda harus himmahnya besar. Bung Karno atau bahas dulu, bahas Mas Ari, NU harus besar. Besar betul NU. Pakai duit, pakai senjata dipaksa gitu. Betul, pakai himmah. NU harus besar. Bung Karno, Indonesia merdeka, harus merdeka. Kita lawan Belanda, kita lawan Jepang. Merdeka betul. Punya apa Bung Karno? Duit, banyak duit Bung Karno. Punya senjata nuklir yang canggih lawan Belanda. Betul. Dengan maka himmahnya harus besar. Siap? Jawab. Siap? NU harus besar. Gitu loh. Siap? Ketua betul-betul siap, kan betul-betul siap gitu. Potongannya betul-betul siap nih. Ya Allah. Namanya himmahnya besar namanya. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalim.
Nabi Muhammad nek ngomong selama hidupnya jujur, tidak pernah bohong. Kalau Kanjeng Nabi sekali saja bohong, Allah bendu. Kalau Kanjeng Nabi pernah bohong sekali. Nah, ini kan sifat sidik, wajib Kanjeng Nabi jujur. Orang sing ngomong, wong Cirebon, sing wajib jujur sidik Rasulullah Nabi. Nek awake dhewe dudu Nabi. Jadi sifat sidik ini penting, luar biasa sifat sidik. Sidik hilang, minyak goreng hilang. Gara-gara sidik hilang. Sidik hilang, Setia Novanto korupsi 2,5 triliun. Ketua Golkar dulu, Setia Novanto. Sidik hilang, Kominfo, Kementerian Kominfo 8 triliun. Ngomongin kanggung gawe tower, komunikasi, ternyata bohong. Sidik hilang, Indosurya 70 triliun. Sidik hilang sekarang, PT Timah dia Bangka Belitung, pinten komisinya pinten 300. Nah, gue tunggu cendol oleh berapa? Bukan 300 miliar, bukan 300 juta. Kalau kurungono pejabat korupsi 1 juta, biasa lah. 300 triliun. Sing 1 triliun 1.000 miliar, sing 1 miliar 1.000 juta, sing juta 1.000. Gara-gara sidik hilang. Paham mboten? Mboten urusan negara pun, rumah tangga. Istri tidak sidik, geger mboten? Ribut mboten? Suami tidak sidik, ribut mboten? Sing paling kathah sing mboten sidik, paling kathah mboten sidik, suami apa istri? Jawab, suami apa istri? Suami. Jangan jawab, suami apa istri? Ya Allah, ayo belajar sidik. Rumah tangga harus sidik. Betul nggih? Istri jujur pada suami, suami jujur pada istri, bapak pada anak, anak pada bapak, mertua nang mantu, mantu nang mertua, harus sidik. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Karena Muhammad nek janji tepat. Tonggo kula ten Cirebon janji utang duit 2 minggu, janjine 2 tahun durung bayar. Bener. Kata kehilangan sidik tuh. Ono wong Suraya janji ngapusi bohong, ya Allah, umat Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad akhlaknya mulia. Orang harus berakhlak mulia. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Masyarakat bisa derajatnya mulia kalau akhlaknya baik, bukan agamanya, akhlak. Negara Afghanistan, mireng-mirengan aku, terdiri dari 7 suku. Kita suku 400 lebih. Afghanistan nomor 7. 100% Muslim. Si jiwa orang Kristen. Afghanistan itu. Ahli Sunnah 97%. Madhab Hanafi, Maturidi, Naqsyabandiyah, Tarekote. Yang 3 Syiah 3%. Perang saudara sampai sekarang. 40 tahun lebih. Paten-patenan, lagi Nabi dibom, lagi salat Jumat dibom, pasar dibom, kantor dibom, madrasah dibom, rumah sakit dibom, presidennya apal Quran, namanya Burhanuddin Rabbani, apal Quran itu pateni, antek Amerika kafir. Ono bocah wadon nembang, lagi nembang bocah wadon tembak. Kenapa? Bocah wadon nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, mata ini orang haram. Ayo, panjenengan pengen buatan Afghanistan.
Jalan-jalannya ke Afghanistan, jalan-jalan yuk sana yuk, pengen boten? Boten. Agamanya benar, madhabnya benar, kitab Quran, umat Rasulullah SAW, tapi akhlaknya bobrok. Orang semua merendahkan Afghanistan. Suang-suri pun Jepang, agamanya nggak benar, bukan Islam, bukan Katolik, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha, apa Shinto, agama Shinto namanya orang Jepang. Jawa ini kan maunya Damo Gandul, Gotoloco, Sabto Darmo, Sambelun, Subud, Pangestu, apalagi Kapitayan, Karuhunan, sudah wiwitan, Keharingan, agama lokal. Tapi akhlaknya orang Jepang tertib, bersih, gak orang copet, gak orang jambret, gak orang calo. Kula mereka penumpang sekawan. Dan 4 kali saya ke sana, terakhir meresmikan masjid. Jalan-jalan malam-malam dengan istri saya aman, gak ada rasa takut, gak ada rasa takut. Kota Tokyo, ibu kota, semua rame, semua padat. Boten wonten polisi. Kenapa? Supir tertib semua. Gak ada supir melanggar hukum, melanggar aturan lalu lintas. Paham betul? Itu Jepang. Waktu ke-11 sepak bola Jepang main di Qatar, di negara Qatar main sepak bola Jepang, ratusan anak Jepang nonton. Bubar bekas tempat anak Jepang bersih, satu lemon sampah betul nonton. Coba itu orang Jepang. Jangan bersih boten. Jawab, jangan bersih boten. Musolae kecil, ambune jengkol, pete, lampune yep-yep, tikare sobek, kolae kosong banyune, cibuke bolong. Alah insyaallah. Ambune pete, lantai kolae niku lantai jeding kuning. Sing ora kuning hanya 2 tapak kaki niku, mboten kuning. Ngising-sinaken niku. Musala kon seniku ngoten niku. Ambune pengak apa pengu. Masjid niku musolane. Kalah karo pom bensin jenengan. Pom bensin toiletnya pom bensin. Bersih, wangi, harum. Masa musola kalah karo pom bensin? Ya Allah. Jepang bersih. Tertib. Ya. Ngantri betul rebutan nggak ada. Ngantri apa-apa tuh nggak beli di mall nonton supermarket, yang duluan walaupun dia tentara atau polisi, yang di belakang nggak ada rebutan tuh nggak ada. Itu Jepang itu. Pengen buatan jualan Jepang, pengen buatan, pengen aman di sana, seneng. Coba bukan agamanya kan, akhlaknya. Monggo kita niru akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap? Kula nate pergi ke negara Mali, Afrika Barat, 23 jam pesawat. Dari sini Dubai, Aljazair, Tembakau, ibu kota Mali. 6 ormas, NU Muhammadiyah, Al-Isyad, PUI Wasliyah, Syarikat Islam. Di kota Tembakau, ibu kota Mali, rumah tidak dikunci, pintunya tidak ditutup, jendelanya, sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Ayo di sini ya, dicoba nanti malam. Ayo malam ini dicoba. Ayo, sepeda motor nggak usah masuk ke rumah, kuncinya biar nggak usah dicabut. Pilih ke rumah ya ke rumah. Badal NU kami badal, ahli surah kami, ahli ngaji kami badal. Itu namanya akhlak namanya. Saya pernah ke Australia tahun 2012 dengan istri saya, dakwah ceramah 6 kota, Canberra, Melbourne, Adelaide, Brisbane, terakhir di ibu kota Sydney, di masjid besar, tadinya gereja jadi masjid. Pada zuhur ceramah, pada asar belanja oleh-oleh, anduk, kaos lah, oleh-oleh, dapat 1 kardus besar, bawa ke hotel, beresin, oleh-oleh beresin, besok mau pulang, besok pulang. HP saya lupa, kemana HP ya?
tahu golim betul wonten, ya udah hilang ya wis lah, tuku maneh wong Jakarta, tuku maneh wis. Jam 9:30 ada orang ketok pintu, saya buka, petugas hotel, dan ada satu orang membawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya. Dari tadi saya cari bapak tuh nginepnya di hotel mana, ini saya kembalikan. Kira-kira HP ketinggalan di warung piye kira-kira? Ya. Akhlak namanya, akhlak itu namanya. Monggo, Jepara masyarakatnya dibangun jasmani dan rohani. Semua penduduknya beribadah, bertakwa, berakhlak, cerdas, sugih kabeh. Rumahnya 2 lantai kabeh, mobil Innova kabeh, ojo Luxio, Grand Mark, ojo minimal Innova minimal. Rumah minimal 3 kamar paling ora. Untuk tamu, untuk sendiri berdua, dan untuk anak pisah. Anak jangan campur orang tua, jangan. Masuk campur kalau anak wis gede campur kalau orang tua. Minimal rumah 3 kamar. Mobil kudu bagus. Kalau gua apa? Gua budal Jumatan, gua pengajian, gua nganter tamu, nganter kiai ono kebutuhan. Siap? Ya Allah. Moro tua teko, wong tua teko, kiai dugi, dihormati nyembelih ayam. Kudu karo duit itu. Gimana? Lu haji umrah kudu karo bangun madrasah, masjid, rumah sakit, nulungi wong fakir miskin, minjemin orang mau utang susah. Karo kan kita harus membangun masyarakat yang sejahtera. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ojo ngantek panjenengan meninggal dunia wafat, meninggalkan anak cucu yang melarat. Usahakan panjenengan mati, kulo mati, meninggalkan anak cucu yang sejahtera, menikmati tinggalan harta kita. Ojo ngantek melarat sampai mati, ku anake melarat ku anake. Paham mboten? Paham mboten? Ayo kita bangun masyarakat ini beriman, bertakwa, berakhlak, dan sejahtera. Siap? Boten nggih? Ayo bangun masyarakat beribadah dan berakhlak. Bukan namun sholat, tapi jujur, amanah, jangan percaya, jangan khianat, jangan manipulasi, jangan nipu, jangan korupsi. Sholat, korupsi jalan, masya Allah. Sholat yo, korupsi yo. Ada orang pejabat korupsi. Di komentar ada orang kegoda setan, kegoda setan. Jadi orang baik itu kegoda setan. Sebentar. Itu korupsinya sudah direncanakan sebelumnya apa mendadak spontanitas? Oh, sudah direncanakan. Ada pejabat korupsi wis direncanakan 6 bulan sebelumnya. Bicara korupsi direncanakan wis. Itu setan geleng-geleng kepala itu. Pinter banget orang ini kan. Saya aja nggak bisa bikin rencana kayak gitu. Jadi kalau korupsinya atau dosa apa sajalah direncanakan, bukan kegoda setan, bukan kegoda hawa nafsu. Kalau kegoda setan itu kita benar tengah jalan belok, mau benar tergoda setan, buatan direncanakan buatan. Kalau maksiat, dosa, melanggar direncanakan sebelumnya, bikin proposal segala. Setan aja geleng-geleng kepala, ya Allah, orang pinter banget, saya aja nggak bisa bikin proposal ini. Jadi banyak sekali di Indonesia ini syuyukhus syayatin, maha gurunya setan. Monggo panjenengan rajin ngaji ngaos nggih, di samping belajar berhati ikhlas, berhati bersih, bersihkan dari amrod qalbiyah, hasud, takabur, dengki, adawah, baghdha, permusuhan, kebencian, suudzon, ujub, riya, sum'ah. Buang itu. Pengen betul belajar biar belajar deh. Seminggu 7 dino, sehari saja coba, nggak marah,
nggak takabur, nggak ngomong elek, nggak misuh-misuh. Sehari saja, Senin misalkan, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad, silakan. Namanya belajar, namanya belajar akhlaknya saya. Coba sehari nggak takabur, nggak dendam, nggak benci orang, nggak bermusuhan sama orang, tidak ria, ikhlas sehari. Besok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad balik mana orang apa belajar, namanya belajar. Nanti wis iso sedino tambah 1 hari lagi, Senin dan Kamis. Harap marah, ini hari Kamis nggak marah. Mau ngantemi wong atau mau nyusun ini hari Kamis nih, nggak marah. Oh, Jumat marah nggak apa-apa lah. Namanya apa? Belajar. Insya Allah lama-lama 1 minggu hatinya bisa bersih. Boten nate takabur, hikad, adu domba, suudzon, adawah, baghdha, bersih niku. Harus belajar tenan. Belajar sholat yang khusyuk. Coba belajar sholat subuh masih khusyuk. Sholat subuh saja khusyuk deh. Duhur, asar, maghrib, isya mboten partai khusyuk. Jalan-jalan nang mall tenan ndi wis. Dalam sholat jalan-jalan nang mall, atine wonten pikirane. Tapi nek subuh coba subuh saja khusyuk. Dari usolli sampai salam. Wes saged subuh tambah khusyuk subuh karo maghrib, subuh karo isya. Lama-lama insyaallah 5 auqat, 5 waktu bisa khusyuk semua. Siap? Belajar ngoten siap? Belajar jujur sehari saja dulu. Belajar orang muring-muring, orang marah-marah sehari dulu. Lama-lama insyaallah nek dibelajari seumur hidup panjenengan menjadi orang yang sabar, tawakal, ridho dan syukur. Monggo belajar, kulo belajar podo wae karo panjenengan. Cekap semanten mawon mugi wonten manfaat lan maslahatipun. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Ya'khudh bi aydikum lima fihi as-salah wal khair was sa'adah fid dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.